Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah rukuk. Rukuk ya. Rukuk ini termasuk rukun ya. Di dalam rukuk ini telapak tangan kita ini, dua telapak tangan ini memegang lutut. Jangan memegang betis, Pak ya. Ada kita kadang menjumpai orang sholat tuh sampai kepingin menunduk, betul ya. Betisnya yang dipegang. Jadi Rasulullah SAW kalau rukuk meletakkan telapak tangannya ini di lutut. Ya. Kemudian meluruskan, meratakan punggungnya ini ya. Jadi sampai rata ya. Jangan sampai rukuk belum selesai, belum lurus, kemudian bangun. Ya, ketika i'tidal belum tegak sudah sujud. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek pencuri adalah pencuri salat. Ya, sejelek-jelek pencuri itu, ya. Pencuri yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pencuri salat, ya. Yaitu orang yang tidak tumakninah di dalam salatnya itu, ya. Maka rukuk ini harus dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah itu tenang. Batasannya bagaimana? Batasannya itu ketika dia sudah rukuk, Allahu Akbar, tenang selama kira-kira bacaan tasbih 1 kali. Misalkan dia membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azim. Harus setelah itu bangkit ya. Kalau bacanya kan macam-macam, Pak ya. Ada yang di akhir setelah Futu Mekah, setelah Mekah berhasil ditaklukkan, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sejak itu Nabi ketika rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ya. Jadi boleh semua digunakan. Subhana rabbiyal azim boleh, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga pada saat sujud, ada Nabi meletakkan suruh baca subhana rabbiyal a'la. Ada riwayat dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi setelah Futu Mekah ya, Nabi SAW membaca dalam rukuk dan sujudnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bacaan rukuk dan sujudnya sama ya. Pak, seandainya tidak baca sama sekali, cuma rukuk toh, tidak baca apa-apa, sah tidak sholatnya, Pak? Sah ya. Karena itu cuma termasuk sunnah saja, tapi rukuknya wajib. Bacaan rukuk itu sunnah. Nanti dibahas di sini. Dalam sholat itu ada yang sunnah yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, seperti itu. Jadi rukuk ya. Nah, jadi tumakninah, kemudian kedua tangan memegang lututnya, kemudian punggungnya lurus rata. Tentu saja kalau normal, Pak ya. Kalau sakit ya tidak harus rata ya kan, kadang orang ada yang sudah sepuh dan sebagainya, dia semampunya ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, yang keenam yang wajib dalam sholat ini adalah bangkit dari rukuk atau i'tidal ya, i'tidal, bangkit dari rukuk ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman." Ya. Ini Nabi memperingatkan orang yang istilahnya itu buruk di dalam sholatnya, kesusu-susu, rukuknya ndak tumakninah ya, belum rata begitu ya. Kemudian bangkitnya, tegaknya itu belum tegak berdiri betul, dia sudah sujud, terburu-buru ya. Mbu salat kate lunga, mbu kate nang tidak tahu saya ya. Pokoknya terburu-buru ya. Maka Nabi katakan ya, lalu rukuklah sehingga benar-benar pada posisi yang tumakninah ya. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai benar-benar pada posisi tumakninah rukukmu itu. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah itu bangkitlah hingga benar-benar tegak. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi bangkitnya itu betul-betul tegak sudah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tulang punggungnya ini tegak ya.
Kadang ada orang sholat itu baru sampai sami Allahu liman hamidah, belum tegak berdiri dia langsung sujud. Ya. Nah, jangan bisa bayangkan kalau sholat taraweh 7 menit dalam 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Ya. Makanya Rasulullah SAW senang sekali ketika sholat. Nah, maka bagaimana kita menjadikan diri kita itu dengan sholat itu kita betul-betul nikmat di dalam sholat itu. Jangan sampai menjadikan sholat itu sebagai beban. Ya, jadi kalau kita sujud kepada Allah itu harus rasanya itu harus gembira sekali, harus senang sekali. Kenapa? Karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpaksa, jangan berat ya ketika mengerjakan sholat ya. Begitu. Nah, sholat-sholat yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibenarkan ya dalam keadaan tidak tumakninah ya, seperti itu. Bisa kena itu juga dalam surat Al-Maun ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholatnya ini adalah orang yang mengerjakan sholat sampai keluar dari waktu sholat itu atau mengakhirkan sholat. Dan yang kedua adalah orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Kalau khusyuk Pak, sampai tidak usah mikir begini, Pak Ustadz saya kalau sholat tidak bisa khusyuk. Yang penting kita itu dituntut menjaga waktu sholat, menjaga wudunya, kemudian menjaga rukunnya, tumakninahnya. Saya yakin setiap kita kepingin sholat itu khusyuk, semuanya kan kepingin khusyuk toh Pak ya. Tapi tidak bisa dipungkiri masing-masing kita ini berbeda. Ya. Ada yang ketika sholat Allahu Akbar, rakaat pertama mungkin khusyuk, rakaat kedua baru ingat matos, ingat Ramayana, alun-alun dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dikembalikan tidak apa-apa. Ya. Jadi yang penting itu adalah kita berwudu, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktu sholatnya, kemudian kita jaga rukunnya. Adapun ketika kita sholat kemudian ingat sesuatu, dilawan, dikembalikan lagi agar konsentrasi ya, seperti itu. Baik, yang ketujuh adalah sujud ya, sujud ya. Jadi sujud ini 7 anggota ya. Jadi wajah, 2 telapak tangan menempel, kemudian 2 lutut, kemudian telapak kaki ya. Nah, wajah ini berarti jidat ini sama hidung itu nempel ya. Jadi jangan sampai takut hidungnya kena tanah terus khawatir pesek kemudian tidak disentuhkan hidungnya ke tanah, ke karpet ya. Jadi sujud itu wajah ini berarti jidat sama hidung ini harus nempel ya. Nempel, kemudian telapak tangannya juga menempel menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh seperti anjing yang ini lengannya ini nempel di tanah, tidak boleh. Jadi telapak tangan ini ya, telapak tangan. Nah, seperti itu ya. Kalau sendiri ya agak terbuka, tapi kalau berjamaah rapat ya jangan gini, nanti malah kasihan jamaah kanan kirinya. Jadi dikira-kira lah ya, seperti itu. Sujud ya. Nah, itu sujud dengan 7 anggota badan tadi itu ya. Kemudian bangkit dari sujud ya. Bangkit dari sujud ya. Nah, ini Nabi SAW bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sehingga benar-benar sujud. Tumakninah maksudnya ya. Summarfa, kemudian duduklah hatta tatma'inna jalisan. Ya, maksudnya bangkit. Bangkit dari sujudnya tadi itu kemudian duduk ya. Duduk di antara dua sujud ya. Bangkit duduk ya di antara dua sujud ya. Nah, ini rukuk sujud ini perintah Allah ya dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian ya. Rukuk dan sujud ya. Ini merupakan rukun atau kewajiban dalam salat ya. Kemudian yang ke-9 adalah tumakninah ya. Tumakninah itu tenang ya. Tumakninah itu tenang ya. Sampai betul-betul dia ini merasa nyaman gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Tumakninah pada waktu ruku,
sujud, berdiri dan duduk, ya. Bersandar pada sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tergesa-gesa sholatnya. Nah, ini di sini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Ada orang yang tergesa sholatnya, yaitu Rafi' bin Khalad radhiyallahu an, ya. Ini sahabat, ya. Nabi SAW bersabda, apabila kamu berdiri sholat, maka sempurnakanlah wudu terlebih dahulu. Lalu menghadaplah ke kiblat. Setelah itu bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Kemudian bacalah Al-Quran yang kamu hafal. Bacalah Al-Quran yang kamu hafal. Lalu rukuklah hingga benar-benar rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk hingga benar-benar tegak berdiri. Kemudian sujudlah hingga benar-benar sujud, ya. Jadi ketika rukuk, berdiri, i'tidal, kemudian sujud, itu benar-benar tumanina, maksudnya, ya, tenang. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga benar-benar duduk. Setelah itu sujudlah lagi hingga benar-benar sujud. Lakukan semua ini dalam seluruh sholatmu. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi makanya tumaknina ini termasuk rukun di dalam sholat, ya. Ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, berdiri tegak, ketika duduk di antara dua sujud, itu harus betul-betul tumaknina, ya. Jangan sampai belum sempurna kemudian kita sudah bergerak kepada posisi yang lain, ya, begitu. Adapun hakikat tumaknina adalah orang yang ruku, sujud, duduk dan berdiri hendaklah berdiam diri sesaat setelah kembalinya seluruh anggota tubuhnya ke posisi semula sebatas bacaan Subhana Rabbiyal Azim satu kali, ya, satu kali. Bila lebih lama daripada itu maka hukumnya sunnah. Jadi misalkan jenengan habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, kan biasanya baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, ya. Tapi misalkan Sami Allahu liman hamidah, berdiri sebentar, kira-kira bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalau misalkan lama, lebih lama dari itu, maka hukumnya sunnah, ya. Sunnah dianjurkan. Kan kita bisa baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau misalkan membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan seterusnya, dan bacaan-bacaan i'tidal yang lainnya. Tapi minimal bangkit dari rukuk Sami Allahu liman hamida, berdiri sebentar kira-kira selama Subhana Rabbiyal Azim, ya, seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal membaca Rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah duduk, ya, untuk salam, ya. Ini di sini salam dulu, di sini salam, ya. Yang ke-10 salam, ya. Yang ke-11 duduk untuk salam. Seorang yang sholat tidak boleh menutup sholatnya tanpa salam, dan juga tidak boleh mengucapkan salam kecuali dalam keadaan duduk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan penutupnya adalah salam. Penutup sholat itu adalah salam. Tadi dikatakan miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci, berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, dan pembukaannya adalah takbiratul ihram, ya. Kemudian wa tahliluha at-taslim, dan penutupannya adalah salam, ya. Jadi salam